Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Kamis 7 Mei 2020 kita akan membaca dari Mazmur 25, 29, 33, 36, dan 39. Dan nats yang akan kita renungkan terambil dari Mazmur 39 ayat yang kedua. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Saya ingin bacakan terjemahan dari firman Allah yang hidup, berbunyi demikian. Aku berkata dalam hatiku, aku akan berhenti mengeluh. Aku akan menutup mulut, terutama di dalam lingkungan orang jahat. Mengeluh pada pribadi yang tepat. Bapak Ibu, apakah pernah mengalami kesesakan? Satu hal yang menekan kita, membuat kita sedih, marah, kecewa, bahkan kita merasa menderita, diperlakukan tidak adil, dan kita ingin mengeluh. Anda mengeluh pada siapa? Dan apa isi keluhan Anda? Mazmur 39 memberikan sebuah penjelasan bagaimana Daud di dalam sebuah situasi yang sangat menekan dia. Sedemikian berat sehingga dia mengalami masa yang depresi oleh karena ditertawakan oleh musuh-musuh dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia menderita luar biasa. Dan di dalam situasi itu, Daud memberikan sebuah pemikiran yang bagus sekali. Pikirku, katanya, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Saudara, keadaan yang menekan hidup kita seringkali membuat kita tidak bisa menahan lidah untuk boleh bercerita dan bicarakan orang lain, bicarakan keadaan, bahkan mungkin salahkan akan Tuhan. Sehingga Daud berkata, aku hendak menjaga diri supaya jangan berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Jadi Daud ingin menutup mulut. Dia ingin berhenti mengeluh, terutama ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, seringkali kita sebagai anak Tuhan lupa bahwa kita ini sedang disorot oleh dunia. Dunia ingin melihat bagaimana sih hidupnya anak-anak Tuhan. Kalau mereka bersuka cita dan kelimpahan, apakah mereka tetap memuliakan Tuhan dan tetap memiliki karakter yang baik, tetap mengasihi sesama, atau malah menjadi pelit dan memuaskan hawa nafsu. Atau dalam keadaan yang lain ketika mereka menderita, ketika mereka kesulitan, apakah mereka masih tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang sama? Mereka masih bisa bersyukur dengan rasa syukur yang sama. Mereka masih memiliki damai di dalam hati dengan damai yang sama ketika mereka keadaannya lebih baik. Dunia sedang menyorot dan melihat kita. Itu sebabnya mengapa Daud ketika ia mengalami tekanan, ia menjaga mulutnya supaya jangan mengeluh di hadapan khususnya orang fasik. Karena ketika kita mengeluh keadaan kita di hadapan orang fasik, maka orang fasik memiliki kesempatan, dia memiliki celah untuk mulai menghantam akan iman kita, mempermalukan akan nama Tuhan, bahkan mengolok-olok Tuhan. Apaan Tuhan kamu tidak bisa menolong hidupmu? Lalu kemudian bukan hanya kita menderita, ditambah lagi kita menjadi batu sandungan karena nama Tuhan dipermalukan. Itu sebabnya mengapa kalau Anda melihat saudara-saudara ayat yang ketiga dikatakan aku keluh, aku diam, aku membisu. Ya, aku jauh dari hal yang baik tetapi penderitaan makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku ajalku dan apa batas mulutku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Daud menderita sekali. Ya bahkan saya berpikir kalau boleh dia mati saja. Tapi saudara-saudara, Daud menahan dirinya untuk mengeluh yang membuat berdosa. Ada keluhan yang membuat dosa. Ada keluhan saudara-saudara yang benar dan tepat. Secara spontan kita bicara kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita dengan iman bahwa Tuhan akan melepaskan kesulitan kita. Saudara-saudara, memang di dalam situasi yang Daud alami, situasi Daud berbeda dengan misalnya situasi Ayub. Kalau Ayub, saudara-saudara, kita tahu sama-sama dia menderita dalam kondisi dia tidak bersalah. Itu sebabnya ketika dia berbicara kepada Tuhan, ada perasaan yang tidak
terima, merasa tidak adil, dan dia mungkin walaupun tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia mempertanyakan, Tuhan, kenapa hidup saya semacam ini? Di sisi lain, Daud, saudara-saudara, dia menyadari dia mengalami penderitaan oleh karena dia melakukan pelanggaran. Anda baca ayat yang ke-9, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal, aku keluh tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Saudara Daud menyadari kalau dia mengeluh percuma karena memang persoalan yang dialami ini adalah kesalahan dia di hadapan Tuhan oleh karena pelanggarannya. Dan ketika ia mengalami tekanan itu bukan karena Tuhan tidak adil, tapi justru karena Tuhan ingin mengingatkan kesalahannya, sehingga akhirnya Daud oleh karena pelajaran daripada Tuhan itu, akhirnya dia bisa bertobat. Saudara, kalau kita dididik Tuhan oleh karena kesalahan kita, bersyukurlah, jangan mengeluh. Terima dengan lapang hati sambil kita mengakui akan dosa kita dan sambil kita menjalani persoalan itu dengan penuh iman dan percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong dan melepaskan kita. Sebaliknya, bahkan ketika kita mengalami persoalan dalam keadaan kita tidak bersalah sekalipun, 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang ke-14 menjelaskan, kalau Anda mengalami situasi yang buruk sementara Anda tidak bersalah, ingatlah bahwa roh kemuliaan ada pada diri kita yang membuat iman kita semakin cemerlang dan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah tekanan yang kita alami. Jadi jangan mengeluh di hadapan orang fasik, akan menjadi batu sandungan buat Tuhan. Pertimbangkan kalau kita ingin mengeluh di hadapan saudara seiman. Karena kalau kita mengeluh kepada saudara seiman, sahabat sejati akan menguatkan kita. Sahabat palsu mungkin mentertawakan. Yang paling tepat, mengeluh di hadapan Tuhan. Maka dia akan menampung air mata kita di atas kirbatnya. Ia menguatkan kita sampai saatnya jalan terbuka. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Ayat yang ke-8. Kepadamulah aku berharap. Ayat 13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telingamu kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Daud mengeluh di hadapan Tuhan. Dia ceritakan semuanya kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan. Dia nanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kepada Tuhan dia berharap. Dia berkata, beri telingamu kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri Tuhan melihat air mata kesengsaraanku ini. Aku ini menumpang padamu. Engkau yang memelihara aku. Mari kita berdoa. Kadang hati kami tidak tahan untuk berteriak, untuk mengeluh, untuk bercerita kepada orang banyak. Baik secara temu muka, bahkan melalui media sosial. Kami ingin ceritakan kekesalan hati kami, kekecewaan kami, sumpeknya akan hati kami. Tapi hari Tuhan firman mengajar kami supaya kami bijak di dalam mengeluh. Jangan biarkan kami mengeluh di hadapan orang fasik, sehingga namamu Tuhan dipermalukan. Jangan biarkan kami mengeluh pada orang yang tidak tepat, sehingga bahkan akhirnya mentertawakan kami. Tapi terutama dan yang pertama, ajar kami untuk mengeluh kepada Engkau, memohon akan pertolongan-Mu, dan memohon Engkau campur tangan, karena kami menanti-nantikan jawaban-Mu ya Tuhan. Aku memberkati setiap jemaat dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, ketika mereka berseru kepada Engkau, ketika mereka berharap kepada Engkau, ketika mereka berteriak kepada-Mu ya Tuhan, Tuhan, buka tingkap langit. Arahkan wajah-Mu kepada setiap kami yang berkeluh kesah. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk boleh menjawab akan doa kami. Dan kami akan bersorak-sorai lagi karena Engkau Tuhan sungguh nyata, hidup dan berkuasa. Amin.